Selamat datang kembali di channel YouTube Edi Sundoro dan inilah progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Mandalika International Street Circuit bosku, dan kali ini saya menggunakan full materi udara untuk mereview progres kemarin. Karena kemarin saya memutuskan untuk mereview capaian pengerjaan pemasangan dari pagar pembatas di area outer lane dari tikungan ke-1. Dan bila bosku ingin melihat capaian pengerjaan sampai full hari kemarin jam 5 sore, lihatlah video di link di atas ini. Dan selanjutnya kita akan mereview progres dari tunnel 1 atau terowongan 1 di depan kita kali ini. Progres pengerjaan untuk area tunnel 1 atau terowongan yang masih di trek lurus bosku, yang difokuskan untuk melakukan area timbunan di badan sayap kiri. Dan kali ini sudah kita lihat di mana ujung atau pintu dari terowongan 1 ini sudah dilakukan penimbunan baik sisi kanan maupun sisi kiri dari sayap dari terowongan. Dan di depan kita kali ini bosku masih dilakukan lane clearing untuk area pedok, yang nantinya di sebelah kiri dari area trek ke-1 ini akan dibangun pedok bosku. Dan di depan kita kali ini merupakan tempat diproduksinya aspal panas atau aspal making plant. Dan selanjutnya kita akan menuju tikungan ke-1 untuk melihat progres pemasangan atau melihat progres kemarin tentang pemasangan dari pagar pembatas di area outer lane atau service route sebelah kiri dari tikungan ke-1. Woyo bosku, dan kali ini kita persis berada di area outer lane dari tikungan ke-1 atau service route sebelah kiri dari trek ke-1 bosku. Dan di depan kita kali ini bosku lagi melihat aktivitas para pekerja yang lagi memasangkan pagar pembatas yang sempat viral di hari kemarin, yang sempat heboh dan membuat netizen yang agak pesimis jadi agak kepanasan. Dan persis sekali di depan kita kali ini bosku merupakan area Pink Hill atau Bukit Pink Hill yang ditanam bunga kertas atau kita sebut sebagai bougainville. Dan nantinya di area sebelah kiri daripada outer lane dari tikungan ke-1 akan dibangun grandstand standar atau tribun untuk penonton sepanjang trek ke-1 menuju tikungan ke-4. Beginilah bosku aktivitas yang paling tersibuk kemarin bosku di area outer lane dari trek ke-1, di mana sedang dilakukan pengerjaan untuk pemasangan pagar pembatas. Dan saya sebut ini sebagai pagar cinta bosku, karena pagar ini sangat melindungi para penonton dari aksi rider MotoGP. Karena memang bila melaju kencang ya bahaya juga bosku kalau tidak diberikan pagar pembatas. Bisa histeris juga para fans-fans MotoGP yang ingin berjumpa dengan para rider kesukaannya atau yang sangat dicintainya, ya bisa menjadi hal-hal yang negatif lah. Karena memang kalau sudah ngefans itu ya bahaya bosku, bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar lah, bisa meloncat pagar, bisa ya seperti itulah bosku. Dan selanjutnya kita akan menuju tikungan kedua. Dan di tikungan kedua bosku kita lihat masih aktivitas pengerjaan untuk melakukan pengacoran sisi kanan maupun sisi kiri dari badan drainase horoton tipe Razepik High Cap seri T8300. Dan begitu juga untuk tikungan ketiga masih difokuskan untuk melakukan pengerjaan pemasangan sistem drainase horoton juga bosku, yang akan terkoneksi di tikungan kedua tadi. Selanjutnya kita menuju tikungan keempat bosku, dan keberadaan sistem drainase horoton sudah tertimbun di bagian trek ketiga menuju tikungan keempat. Tinggal diberikan material sabis atau LPA saja dan akan terkoneksi antara trek ketiga menuju tikungan keempat. Dan kita lihat
alat berat berjenis eskavator lagi menggali sisa tanah area timbunan di bagian kanan sisi daripada sistem drainase horoton di trek keempat tadi. Dan kita menuju tikungan kelima yang sudah ditanamkan rumput tetangga bosku, dan sudah full untuk penanaman area rumput di tikungan kelima, dan kita menuju tikungan keenam. Tepat sekali bosku, kita berada di tikungan ke-6 di mana progres pengerjaan dan capaian pengerjaan di tikungan ke-6 sudah terpasang secara sempurna sistem drainase horoton tipe Razeplik High Cap seri 8300 bosku, dan sudah mencapai dengan tikungan ke-7. Dan kita lihat kali ini bosku, rumput tetangga sudah mulai sangat menghijau sekali. Dan beginilah progres pengerjaan atau capaian pengerjaan di trek ke-6 menuju tikungan ke-7, dan masih dekat tikungan ke-7 bosku sedang dilakukan pemasangan sistem drainase horoton tipe Razeplik High Cap seri 8300 dan di area inner lane dari trek ke-6 menuju tikungan ke-7 yang sudah dilakukan trial pengaspalan di area inner lane atau service route sebelah kanan dari trek ke-6 menuju tikungan ke-7. Dan aktivitas untuk pengerjaan tersibuk di tikungan ke-7 sampai dengan tunnel 2 atau terowongan 2 masih progres pengerjaan pemasangan sistem drainase horoton. Selanjutnya bosku, kita melewati tunnel 2 atau terowongan 2 yang masih keberadaannya tepat sekali di trek ke-7, dan kali ini di depan kita terlihat begitu banyak alat vibrating roller, tandem roller, ada 2 unit aspal finisher. Berarti di bagian service route sebelah kanan atau inner lane dari tikungan ke-8 akan dilakukan trial pengaspalan. Dan kita lihat di sini lagi finishing 1 unit alat berat berjenis vibrating roller lagi meratakan area service route sebelah kanan atau inner lane dari tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9. Capaian teranyar di tikungan ke-9 bosku, sudah terpasangkan sistem drainase horoton tipe Razeplik High Cap seri 8300 yang sudah terkoneksi dengan trek ke-9. Dan kali ini kita berada di trek ke-9 bosku, di bagian main tracknya yang sudah dibubuhkan atau diberikan material frame cut. Dan kali ini kita akan melihat capaian pengerjaan di tikungan ke-10 yang kita lihat begitu menghijau di sini bosku. Ada apa? Dan ternyata ini adalah geotek atau terpal yang melindungi area bagian sabis di area main track di tikungan ke-10 supaya tidak terjadi abrasi ketika hujan. Memang tadi malam begitu hujan menerpa di area sirkuit MotoGP Mandalika kita ini bosku, dan masih dalam progres untuk pemberian LPA di bagian main track dari trek ke-10 menuju tikungan ke-11. Selanjutnya kita melewati tikungan ke-11 bosku yang sudah diberikan material tanah khusus untuk area penanaman rumput di tikungan ke-11, dan aktivitas untuk area sambungan service route sebelah kiri atau kita sebut sebagai outer lane dari trek ke-11 menuju tikungan ke-12 sedang dilakukan pembuatan dasar area outer lane-nya. Dan kita kali ini bosku masih berada di tikungan ke-12 yang masih dilakukan penggalian saluran sistem drainase wisbeton yang akan terkoneksi di drainase induk ke-7 yang masih berada di trek ke-12 bosku. Dan kita akan melihat capaian pengerjaan di sistem drainase induk ke-7 kali ini bosku, yang sudah terpasangkan sistem drainase horoton tipe Razeplik High Cap seri 8300 hampir terkoneksi di tikungan ke-13. Untuk tikungan ke-13 bosku, di area gravel, di area service route-nya sudah rata untuk agregat tanahnya. Dan kali ini kita lihat satu pohon saja dibiarkan tidak ditebang di area tikungan ke-13 bagian service route-nya, atau kita sebut sebagai tepat sekali berada pohon itu di bagian gravel di tikungan ke-13 bosku.
Kita lanjutkan menuju tikungan ke-14 bosku, dan untuk capaian pengerjaan masih terfokus dalam pemasangan sistem drainase roton tipe Raseplik high cap seri T8300 di bagian tengah dan di bagian kanan area main track dari track ke-14. Dan di depan kita kali ini masih proses pengerjaan untuk area timbunan di bagian sistem drainase induk ke-8 bosku. Dan begitu ramai sekali di sini, alat-alat berat berjenis bulldozer lagi meratakan area timbunan di bagian badan dari sistem drainase induk ke-8 ini yang memutuskan trek ke-14 yang menuju tikungan ke-15. Untuk tikungan ke-15 bosku sampai ke-16, di mana bagian inner line atau kita sebut sebagai service route sebelah kanan sudah dibentuk bagian dasarnya, tinggal diberikan material sabis atau LPA nantinya, dan akan terlihat bagian service route dari tikungan ke-15 sampai dengan ke-17. Dan progres pengerjaan di tikungan ke-16 bosku masih terfokus dalam pemasangan sistem drainase roton tipe Raseplik high cap seri T8300, dan masih kita lihat satu unit alat berat berjenis eskavator lagi menggali saluran drainase. Dan beginilah bosku aktivitas dari pengerjaan di hari kemarin. Karena progres kemarin saya lebih mefokuskan untuk melihat progres pemasangan dari pagar pembatas di area outer lane dari tikungan ke-1, dan sampai kita di trek lurus bosku, berarti kita sudah selesai mereview progres dari capaian pengerjaan untuk sirkuit MotoGP Mandalika tentunya. Dan ya beginilah bosku untuk capaiannya, dan tetap optimis dan tetap kawal pembangunan mega proyek super prioritas Indonesia kali ini yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua, dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini, cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.